Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jamaah sekalian, para pecinta ilmu, para pecinta ibadah, yang mudah-mudahan kita, keluarga kita, orang tua, bahkan anak cucu keturunan kita senantiasa dilindungi, dipayungi oleh Allah Subhanahu wa taala dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita perbanyak kalimat tahmid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitulah kalimat pujian dan sanjungan dari lisan seorang hamba menjadi wujud syukur atas nikmat Sang Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam keadaan apapun, selama hidup masih diberikan oleh Allah berbagai macam kenikmatan yang Allah tumpah ruahkan di dalam pelataran kehidupan kita, maka sejatinya seorang hamba tidak boleh meninggalkan kalimat tahmid, pujian dan sanjungan kepada Sang Khaliq, Sang Maha Pemberi, Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita tanaman iman, Islam, hidayah dan taufik. Sehingga dengan kenikmatan yang utama tersebut, alhamdulillah, sadar ataupun tidak, dirasakan atau tidak dirasakan, gugurnya kewajiban kita sholat zuhur sebanyak 4 rakaat bahkan kita tunaikan secara berjamaah. Itu adalah modal terpenting yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat hidayah dan taufik. Berandai-andai kita, jika saja Allah Subhanahu wa taala skorsing, stop sementara saja, nilai hidayah dan taufik pada hari ini, saat ini, masa ini, bisa dipastikan jangankan untuk duduk di dalam majlis ilmu, kajian rabu, bahkan untuk kita absen diri di hadapan Allah 4 rakaat salat zuhur, niscaya orang yang tidak memiliki hidayah dan juga taufik dari Allah tidak akan pernah mampu raganya untuk menyembah dan kembali sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena iman, Islam, hidayah dan taufik. Kita berdoa kepada Allah, harapan besar kita mudah-mudahan bukan hanya hari ini, hari yang lewat, Allah berikan iman, Islam, hidayah dan taufik kepada kita. Mudah-mudahan di hari-hari selanjutnya sampai waktu yang menentukan, sampai maut menjemput kita, waktu yang sangat genting dan penting untuk kita pertahankan iman, Islam, hidayah dan taufik kita. Mudah-mudahan iman, Islam, hidayah dan taufik ini terus lestari dan langgeng sampai Israel bertandang di akhir kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah masih tetapkan nilai-nilai iman, Islam, hidayah dan taufik sehingga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan tetap iman, memborong amal-amal saleh. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema ini menarik. Judul yang diangkat pada siang ini sangat seksi, karena umat saat ini tengah merasakan landaan gelombang
yang begitu dahsyat. Hampir setiap kita serempak kompak tanpa komando merasakan ketika rizki tersendat. Ketika rizki tersendat. Jangankan untuk orang yang pandai bersyukur kepada Allah, apalagi mereka orang-orang yang gak mengerti tentang nilai syukur kepada Allah. Hari-harinya dia merasa selalu rizkinya tersendat, padahal Allah sudah bukakan pintu dan keran-keran rizki yang begitu deras. Tapi dia rasa, ya Allah tersendat banget ini, ya Allah terseret-seret kehidupanku, ya Allah ekonomiku semakin melemah. Sunnatullah, segala sesuatunya Allah subhanahu wa ta'ala telah menggariskan untuk kehidupan masing-masing hambanya garisan dan putusan yang absolut, nilainya adalah pasti, gak bisa diganggu gugat. Memang Allah ciptakan berpasang-pasangan, segala sesuatunya Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan. Saat ini siang, sebentar lagi akan datang malam, betul Pak? Saat ini terlihat mentari yang begitu indah, rembulan nanti malam gak kalah cantiknya. Bahkan ada kaya, ada nggak digunakan ternyata kalimat dan konteks narasi miskin di dalam Al-Quran. Tidak menjadi lawan kata yang Allah gunakan di dalam Al-Quran kata miskin. Quran menyatakan huwallazi aghna wa aqna. Dialah Allah yang memberikan nilai kekayaan kepada salah seorang hambanya, wa aqna, dan dia pula yang mencukupi kebutuhan hambanya. Ketika Allah gunakan tua, muda, laki, perempuan, mentari, rembulan, siang dan malam, tapi Allah tidak padankan padanan kata atau lawan kata daripada kaya yaitu miskin, tapi Allah gunakan kalimat cukup. Yang kadang-kadang menggunakan dan hobi menyematkan diri kita dengan kalimat miskin ya adalah kita sendiri, Pak. La haula wala quwata, la haula wala quwata. Jika dianggap bahwa saat-saat rizki kita rasakan tersendat, maka yang pertama harus kita tanamkan di dalam pola pikir kita adalah jalan pintu rizki itu banyak dan beragam. Pintu rizki banyak dan beragam. Maaf, bagi kita yang sampai saat ini masih memiliki keyakinan bahwa rizki itu didapat karena usaha, iya betul. Tetapi Allah letakkan kalimat rizki didapati oleh hambaku karena hambaku yang mengupayakan, mengikhtiarkan, ada upaya dan usaha yang maksimal. Baru kemudian Allah paruhkan untuk mereka, orang-orang yang berupaya, rizki atas usaha mereka. Betul, tapi Allah letakkan paling akhir. Sebab datangnya rizki karena usaha seorang hamba Allah itu paling akhir. Ternyata rizki yang Allah suplai, Allah pasok kepada salah seorang hambanya itu pada urutan yang awal, pada urutan yang pertama adalah rizki yang telah Allah jaminkan. Al-Quran menyatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah ada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kesempatan tampil di atas muka bumi Allah, dari manapun jenis makhluknya Allah, jin, manusia, bahkan hewan melata di bawah tanah sekalipun, melainkan illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rizkinya. Insya Allah, selama manusia hidup Allah jamin rizkinya. Sehingga para ulama menyatakan tanda orang akan mendatangi al-maut atau Israel akan bersilaturahim untuk kali pertama dan terakhirnya itu adalah ketika seseorang sudah dinyatakan oleh Allah rizkinya habis, pasti kematian akan menyambanginya. Nah, dari sini harus kita punya keyakinan selama Allah masih berikan hidup hari ini, hari kemarin, dan insya Allah hari-hari yang akan datang, rizki kita masih Allah paruhkan. Ini kadang-kadang kita mengedepankan nilai khawatir, takut.
untuk hilangnya rizki kita, apalagi diambil oleh saudara kita, lawan kontes kita. Tidak, nggak akan pernah tertukar rizki yang Allah sudah tentukan untuk kita kemudian diambil masuk ke dalam lambung seseorang saudara kita, nggak akan pernah mungkin. Makanya ada hal yang menggugah hati ketika saya pernah melihat ada satu foto, itu foto sepertinya dari saudara kita semuslim dari kalangan Afrika. Itu dia pedagang buah, di tempat gerobaknya ada khat tulisan yang dituliskan, kaifa akhaful faqra wa ana abdul ghani. Bagaimana aku bisa mencemaskan kefakiran datang kepadaku, miskin teralami olehku, sementara aku adalah hamba Tuhan yang maha kaya. Masya Allah. Ini sebuah sifat dan sikap optimisme kita melanjutkan kehidupan roda dan pelataran bumi kita harus dengan optimisme kita. Allah masih berikan ku hidup, oh berarti Allah subhanahu wa ta'ala masih menjamin rizki untukku. Kendati pun konotasi agak sedikit miring, tersendat. Ibarat mobil di jalan raya atau jalan tanpa hambatan tol, meskipun padat merayap tapi masih bergerak. Meskipun airnya tidak begitu mengucur deras tapi masih meneteskan, itu artinya adalah rahmat dan kasih sayang Allah. Sejauh kita hidup, insya Allah dengan keyakinan kepada Allah, pasti Allah jamin rizki kita. Amin ya rabbal alamin. Saya ada kisah indah. Kisah ini tentang seekor induk burung gagak dengan bayi burung gagak. Burung gagak warnanya apa Pak? Hitamnya. Tapi ketika melahirkan anaknya, itu anak gagak nggak berwarna hitam. Sehingga ketika si ibundanya nih melihat anaknya, loh ini telurku yang menetas, ini anakku. Tapi nggak ada hitam-hitamnya, sementara aku hitam, legam, gagah aku. Ini anak siapa? Sehingga ibunda gagak ini tidak mengakui bahwa itu adalah anaknya yang dulu pernah dikandungnya. Begitu keyakinan diambil oleh ibunda gagak ini, akhirnya dikepakkan sayap, ditinggalkan anaknya sendiri-sendiri. Bayangkan, setiap burung dia dapat rizki untuk tumbuh berkembang sampai mampu dia mengepakkan sayap, terbang di udara seperti ibundanya. Itu karena ada pasokan ulat yang dibawa di paruh mulut ibundanya, kemudian dilolohkan, disuapi, diempani oleh ibundanya. Tapi beda dengan anak gagak ini, malang 1000 kali malang, kesian, ditinggal oleh ibundanya. Ketika ditinggal, karena memang anak burung gagak ini putih bersih seperti perut hewan cicak, lembut sampai uratnya terlihat, gak ada itu hitam legapnya. Karena itu keyakinan ibunda gagak ini, bukan anak saya ini. Ditinggal aja. Lantas bagaimana kelanjutan hidup itu anak gagak? Allah subhanahu wa ta'ala yang punya setting. Allah atur sedemikian rupa semua makhluknya atas jaminan Allah untuk soal rizki. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala desain anak gagak ini baru usia 4-5 hari menetas. Ternyata anak burung gagak itu mengeluarkan bau yang tak sedap, bau busuk. Dari bau busuk ini akhirnya tanpa undangan dan invite dari ulat dan juga cacing-cacing kecil, itu naik ke atas mendekat kepada anak gagak. Begitu mendekat, gampang saja udah anak gagak langsung patuk-patuk aja. Dia pakan. Siapa yang kirimkan itu ulat? Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu berjalan 10 hari sampai 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan, sudah mulai terlihat itu bulu-bulu hitam keluar dari anak gagak. Begitu mulai menghitam dia punya bulu, akhirnya melintas ibundanya,
baru dilihat, oh ini dia anak saya. Padahal yang kemarin ia tinggalkan itu pula anaknya yang dia dapati saat itu. Artinya saat-saat ditinggal oleh ibunda Gagak yang berwarna hitam, ini anak Gagak nggak diakui, Pak. Penjamin rizkinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata. Sudah hebat, sudah mulai bisa mengepakkan sayap, bulunya sudah hitam, baru diakui oleh Gagak. La haula wala quwata. La haula wala quwata. Oh, jangan takut, jangan khawatir kita. Kendati pun rizki tersendat, yuk mari sama-sama kita memulai memahami bagaimana cara kerja Allah Subhanahu wa ta'ala memakmurkan dan memberikan kesentosaan kepada setiap hambanya yang diberikan kesempatan untuk hidup. La haula wala quwata illa billah. Bayangkan, kayak kita punya nyanyian kecil apa? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Kemudian datang seekor nyamuk, ya Allah yang datangkan itu nyamuk. Tidak cicak-cicak cari nyamuk, nggak ada itu kita temukan nyanyian. Betul, Pak? Datang seekor nyamuk, tugasnya adalah ikhtiar, hanya hap itu cicak. Hanya hap saja. Makan, terjamin lambungnya. Terlanjuti hidupnya si cicak. Allah yang datangkan itu nyamuk. Dia hanya merayap-rayap saja. Di sudut-sudut rumah kita, di setiap bilik-bilik yang ada di bangunan rumah kita. Begitu datang nyamuk, langsung dia julurkan lidahnya. Allah yang datangkan nyamuk. La haula wala quwata. Jangan kalah keyakinan kita manusia disempurnakan oleh Allah dalam penciptaan Allah untuk kita dengan akal fikiran. Sementara kita punya saudara semakhluk, yaitu binatang. Saudara kita semakhluk, saya katakan. Nggak ada akal fikiran, tapi keyakinannya penuh bahwa nanti dia akan makan. Dari mana? Allah yang punya cara. Begitupun kita, saat ini kita nggak merasakan adanya, oh mana duit? Nggak ada, sudah aku maksimalkan upaya. Nanti Allah dengan cara kerjanya. Apakah Allah akan datangkan uang? Kalau memang hanya sebatas uang yang kita yakini dalam bentuk konteks rizki, rizkinya uang, enggak. Padahal kita berkumpul di sini, itu rizki dari Allah. Rizki dalam bentuk berkesempatan menimba ilmu di dalam kajian majelis ilmu. Rizki dari Allah yang Allah tidak berikan kepada sebagian saudara kita. Sholat 5 waktu dalam keadaan berjamaah di dalam nilai sehat. Nilai kewarasan masih dalam genggaman kita. Nilai iman masih tertanam secara mantap dahsyat di dalam sanubari kita. Itu rizki di atas rizki. La haula wala quwata. Jangan sampai kalah keyakinan kita daripada hewan atau binatang. Setiap hari dia jalani hidup saja tanpa berkeluh kesah. Ya Allah, kenapa demikian? Ya Allah, kenapa demikian? Ini hari-hari ini barangkali ada ancaman. Beberapa hari ke depan, selambat-lambatnya bertukar nanti tahun 2023. Potensi resesi ya, PHK besar-besaran. Bahasanya perampingan karyawan. Ada kekhawatiran kita, silahkan khawatir. Jangan sampai takutnya yang alang kepalang. Khawatir ada, boleh, silahkan, manusiawi. Punya naluri kekhawatiran. Kan hidup ini bainal khauf war raja. Harap-harap, cemas. Saya tanya, Pak, berapa kali harapnya, berapa kali cemasnya? Harapnya 2 kali. Cemasnya yang dikedepankan adalah roja. Harapan kita yang harus lebih besar daripada nilai kekhawatiran kita. Kalau dibalik, cemas-cemas harap, oh pesimistis sini manusia. La haula wala quwata. Yang pertama adalah rizki karena dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, rizki karena kita bersedekah. Ketika saya mendapatkan tantangan, Ustaz, gimana kalau untuk temanya ini adalah tema yang berkaitan tentang ketika rizki tersendat. Entah kenapa, secara badahiyah, spontanitas, ini saya langsung berpikir, ketika rizki tersendat, nggak ada muara yang untuk kita datangi melainkan sejadah. Kemudian kita mengadu kepada Allah, dan jalan pintasnya adalah tebarkan kebaikan di lingkungan Anda untuk menarik daya gravitasi yang besar turunnya rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada rizki karena sebab. Allah subhanahu wa ta'ala melihat dan menyaksikan. Ada seorang hamba yang begitu pandai merengek kepada Allah, membujuk rayu Allah dengan cara apa? Infak sedekah. Uangnya pas-pasan. Kalau bicara uang, uangnya pas-pasan. Tapi kepada manusia yang ada di sekitar lingkungannya, masyarakatnya, cara bergaulnya, dia mudah memberikan pertolongan kepada orang. Kalimat sedekah nggak ada yang namanya takran di dalam Al-Quran dan juga di dalam As-Sunnah. Sabda baginda Nabi besar Muhammad SAW, besarannya sekian. Selain daripada zakat, infak sedekah umum. Karena Allah nggak melihat nilai besaran atau kecilnya itu infak sedekah. Yang dilihat adalah sejauh mana ada rasa santun, belas kasih dan sayangnya antara makhlukku kepada saudaranya. Itu yang membuat ledeng rizkinya kukucurkan lebih deras lagi. Makanya saya katakan, kalau Allah nggak memberikan kiriman virus corona menjadi wabah yang melanda nasional kita, bahkan pelosok dunia pun merasakannya. Berapa banyak nilai kekayaan orang-orang konglomerat yang tidak tersalurkan kepada mereka, orang-orang yang maaf, hidup sangat berkecukupan. Karena Allah datangkan corona, sehingga Allah juga bersamaan dengan datangnya corona, Allah bukakan nilai kedermawanan bagi mereka para konglomerat itu. Apapun nilai sedekahnya, sehingga nilai kekayaannya Allah jaga, kendati pun wabah silih berganti datang. Ini Pak, makanya maaf, saya nggak pernah dengar itu. Ada Pak Haji sana, orang kaya dia dulu, tapi karena hobi infak sedekah sekarang jadi pilot PT-nya. Saya nggak pernah dengar itu. Dulu rumahnya gedong, sekarang ngontrak. Apa sebabnya Tuan? Ya karena suka panggil anak yatim, dia santuni anak yatim, jor-joran dia. Nggak pernah saya, alhamdulillah sampai sejauh ini. Bahkan data yang saya dapatkan, Bapak tahulah siapa sultan-sultan yang ada di Jakarta. Anak sekarang bilangnya sultannya, para konglomerat, miliarder yang ada di Jakarta, enggak usah di Indonesia. Saya dapati nama-nama mereka, paling tidak ada 16 rumah yatim yang mereka bangun dengan uang mereka. Itulah yang melestarikan mereka, dengan kekayaannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berkurang, justru dipesatkan lagi oleh Allah nilai kekayaan dan asetnya. La haula wala quwata, enggak ada nilai rugi bagi mereka, orang-orang yang senang menebarkan nilai kebaikan di tengah-tengah masyarakatnya. La haula wala quwata. Rizki tersendat nih, duit ada, nggak mau menaruh kepada Allah Subhanahu ya Allah. Ya Allah, ini uangku, uang yang memang pas-pasan ya Allah, lagi seret ini ya Allah. Tapi karena memang sabda engkau punya kekasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk menarik daya gravitasi yang lebih besar lagi turunnya rizki dari langit kepada saya, ke dompet saya, ini saya keluarkan ya Allah. Niatkan, nggak masalah Pak. Lipat ganda infak sedekah, paling tidak Al-Quran mencatat, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kan 700 kali lipat. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kita punya satu, kita sedekahkan, balasan dari Allah adalah seperti 7 tangkai. Yang 7 tangkai, per tangkainya ada 100 benih lagi. Artinya 700 kali lipat nanti Allah akan ganti gitu. Tapi takutnya kita, bahasanya apalagi, ngeri-ngeri sedap sih memang. Di saat kayak begini mau infak sedekah dalam nilai yang besar nih, seperti gambling kepada Allah. Nggak ada gambling. Kalau Allah sudah menyatakan janjinya, maaf, hanya satu ketidakmampuan Allah. Ustaz, ada nilai ketidakmampuan Allah? Ya, saya katakan. Apa yang Allah nggak mampu? Mengingkari janji Allah. Allah nggak akan pernah bisa. Dan nggak ada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ingkar terhadap janji. Kita dengar azan, kemudian kita berdoa. Kita berdoa. Apa doa kita di ujung kalimat setelah mendengar azan? Innaka la tukhliful, sungguh engkau ya Allah zat yang tidak akan pernah mampu mangkir terhadap janjimu. Kalau engkau sudah berjanji, pasti akan kami rasakan, pasti teralami. La haula wala quwata illa billah. Infak sedekah, Masya Allah. Orang-orang yang ada di alam barzah saat ini, mereka berteriak. Apa yang mereka teriakkan? Mereka memakikan, ya Rabb, kembalikan aku ke alam dunia. Allah bertanya, buat apa? Apa amalanmu
ketika aku nyatakan, ya requestmu aku ACC. Untuk kembali dunia mau ngapain? Ya Rob, aku akan bersedekah ketika engkau memberikan sesaat saja. Kau kembalikan aku ke alam dunia. Aku tidak ingin umroh, aku tidak ingin haji, bukan sholat yang ingin kukerjakan. Lantas untuk apa? Untuk bersedekah. Karena betapa nilai sedekah dirasakan oleh orang-orang yang sudah berkalang tanah saat ini hebat, besar, istimewa, luar biasa. Menjadi bohlam penerang di alam barzah kita yang gelap gulita. Infak sedekah. Salat kita itu yang menjadi AC, air condition di setiap sudut ruangan alam barzah kubur kita. Tapi untuk penerangnya adalah infak sedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin menjadi orang soleh. Jangan sampai ini kita ucapkan karena kita mengalami nilai penyesalan. Sudah masuk ruang bawah tanah kita, bukan bengker kita, tapi kitanya yang dimasukkan ke dalam alam barzah. Kemudian kita minta dikembalikan oleh Allah. Mau berapa hari? Nggak usah sehari ya Allah, nggak usah berjam-jam, sesaat saja. Untuk apa? Untuk aku berinfak dan bersedekah. Karena nilainya begitu hebat kurasakan. La haula wala quwata. Ada nilai karena rizki Allah jamin. Karena memang seseorang didatangkan rizkinya oleh Allah karena sebab ia berinfak dan sedekah. Ada mereka yang didatangkan oleh Allah karena syukurnya. Ini dalil ayat cukup populer. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Di sifat event tasyakuran biasanya diangkat ini hadis. Kalau Anda bersyukur, aku akan tambahkan. Dari jenis kenikmatan yang kau syukuri itu, ku tambahkan dengan jenis yang sama. Atau pemahamannya, doa yang belasan tahun belum aku kabulkan karena syukurmu, karena satu kenikmatan tersebut, aku datangkan dengan kenikmatan yang beragam lainnya. Allah datangkan rezeki karena kita bersyukur kepada Allah. Meskipun dalam keadaan yang kita rasakan menghimpit dada kita, hidup kita jadi kesana kemari salting, anak sekarang bilang. Nggak ada duit, nggak bisa kemana-mana. Ekonomi lemah, takut reputasi kita, strata kita di sosial lebih direndahkan lagi. Ini syukurnya berkurang ini orang. Bahkan Rasul katakan, kalau Anda mengalami sesuatu yang tidak mengenakan hatimu, tetapi engkau masih meyakini inilah garisan dari Allah, inilah putusan dari Allah, inilah bagian dan paruhan hidupmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji Allah dalam setiap kondisi apapun dan bagaimanapun. Insya semua orang kita, Pak, nggak ada hidup di alam dunia saya yang berbicara, Bapak Ibu yang mendengarkan. Nggak ada kerikil di jalan dalam hidup, nggak mungkin. Allah yang nyatakan itu dalam Al-Quran. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftan. Anda mengira, kalian menduga setelah engkau mengucapkan dan mendeklar bahwa diri Anda amanna, I am a mu'min, I am muslim, kemudian kami tinggalkan kalian setelah deklar keyakinan dan keimanan kalian kepadaku, kata Allah, tanpa aku titipkan nilai ujian dan cobaan, musibah tidak aku berikan, nehi, kata Allah. Tidak. Setiap orang yang telah mendeklar keimanan, ada bagian nilai pahala yang akan ia peroleh melalui jalur proses melewati musibah. La haula wala quwata illa billah. Saya punya kisah sedikit ini. Kisah ini cukup baik untuk kita ambil. Seorang raja, seorang tuan, dengan pembantunya, ajudan pribadi. Si tuan ini punya kegemaran hobi berburu, Pak, ke dalam hutan belantara. Kebetulan hutan belantaranya tidak terlalu jauh dari kastil dan singgasana ini raja. Tiap hari diajak berburu itu ajudan pribadi. Tiap hari. Sekali waktu setelah pulang nih tuan dari berburunya dan ajudan pribadinya di belakangnya, kemudian ini tuan memerintahkan kepada si ajudannya, ajudanku,
bersihkan senapan, buruan. Siap Tuan. Dibersihkan, dilap-lap dari bagian moncongnya, bagian patang senapannya, sampai pada tempat tapakan senapannya. Terakhir yang dilap-lap itu adalah bagian pelatuknya, pemantiknya. Begitu sedang dilap-lap, bunyi duar. Raja lupa, pulang berburu, nggak dikunci lagi senapannya. Ketika dibersihkan oleh si pembantunya nggak sengaja menekan pelatuknya, sehingga keluarlah itu peluru. Yang kebetulan peluru itu qadarullah, Allah yang tentukan, mengarahnya ke bagian jempol kaki sang raja. Orang Betawi bilang bonglak udah itu jempolnya, rusak. Bersamaan dengan suara duar, ada suara yang langsung menyusul, aduh sakit. Dilihat tuannya sedang berdarah, meringis kesakitan. Ada apa Tuan? Jempolku kau tembak. Marah, naik pitam ini Tuan Raja, memanggil pengawal kemari, datang. Tahan ini orang, sudah hilangkan jempolku. Ayahandaku tempo lalu juga duduk di singgasana ini, merawatku secara baik. Ibundaku nggak pernah melalaikan aku dalam menjaganya. Tolong ini, gara-gara dia kelalaiannya, jempol saya hilang, masukkan ke penjara. Selesai kasus itu, akhirnya esok harinya berangkat lagi Tuan Raja. Dia berburu, setelah berburu dia lupa, dia nggak bawa ajudannya karena kemarin baru ditahan atas perintahnya. Padahal fungsi daripada ajudan ada navigator dia. Dia tahu arah jalan pulang, kemana kita harus berangkat, ke arah kanankah, ke timurkah, ke baratkah. Dia lupa, dia berangkat saja. Begitu sampai di tengah-tengah hutan, ternyata dia bertemu dengan kaum komunitas kanibal, orang yang memakan daging orang, manusia makan manusia. Kagetnya alang kepalang ini Tuan Raja, lari terbirit-birit, tapi larinya kalah cepat dengan kaum kanibal itu, manusia kanibal. Tertangkap ini raja, kemudian akhirnya diikat tangannya, dilucuti pakaiannya sampai nggak ada sehelai benang pun yang menempel di tubuh sang raja itu. Ditelanjangi habis-habisan, diletakkan di meja besar untuk diritualkan nanti malam, kemudian disantap bersama komunitas kanibal yang lainnya. La haula wala quwata illa billah. Ya sudah, pasrah ini Tuan Raja. Begitu malam datang, sebelum dimulai ritualnya, dipanggillah itu kepala kompinya, sesepuhnya, dia yang nanti akan mengawali. Sebelum akan dimakan, diperiksa lebih awal oleh sesepuh kanibal. Dari ujung rambutnya sampai ke ujung kaki ditemu, mana nih jempolnya nggak ada. Panggil, kasih baju lagi dia, lepaskan. Leluhur kita menitipkan pesan kepada kita, yang akan kita santap itu adalah mereka yang tidak cacat pada bagian tubuhnya, nggak kurang satu pun, semuanya pokoknya lengkap. Lepaskan dia. Siapa ketua? Dilepaskan, senangnya alang kepalang, riang gembira, bersuka cita, pulang ke singgasananya. Pengawalnya sudah berhari-hari mencari, kemana Tuan? Saya nggak mau bercerita. Mana dia tahanan yang kemarin saya instruksikan? Ex ajudanku, mana dia? Di ruang bawah tanah. Antarkan saya kepada ruangannya. Begitu diantarkan, buka ini pintunya. Setelah dibuka, dipeluknya itu ajudan pribadinya. Dipeluk habis-habisan. Dia ucapkan si raja, terima kasih wahai ajudanku, karena sebab kelalaianmu menembak kakiku, jempolku hilang, sampai akhirnya komunitas kanibal nggak jadi memakanku karena aku dalam keadaan cacat, dan ini karena ulahmu. Loh kenapa Tuan? Iya, leluhurnya yang mengatakan kalau ada orang yang akan menjadi korban kemudian cacat, dia nggak jadi korban, harusnya manusia yang lengkap organ tubuhnya. Oh begitu Tuan. Mendengar penjelasan dari tuannya, si ajudan ribuan kali terima kasih. Kalau tadi tuannya cuma sekali aja berterima kasih kepada ajudan, kalau ajudannya sampai ribuan kali, terima kasih kalau begitu Tuan, terima kasih kalau begitu Tuan, terima kasih kalau begitu Tuan.
Kenapa terima kasih? Karena engkau telah memenjarakan aku. Loh, kenapa? Bukankah orang kalau di penjara menderita dan nestapa dia punya rasa? Oh enggak Tuhan, kali ini enggak. Justru karena engkau memenjarakan aku, dan biasanya kita itu berburu berdoa. Pada saat engkau sudah tertembak karena kelalaianku, jempolmu hilang. Kalau engkau tidak penjarakan aku dan engkau pastinya menginstruksikan aku, dampingi aku untuk berburu di hari itu, maka ketika kita dua-dua tertangkap oleh orang-orang kanibal, engkau tetap akan lolos dan aku nggak ada bonglak jempol. Aku sempurna, pasti aku yang menjadi korban. Dipocel daging saya, habis sampai diisap tulang-tulang saya. La haula wala quwata. Ya Allah, Pak. Makanya saya katakan, kalau analogi saya secara pribadi, musibah kalau kita lihat ke buah duren, bagi mereka orang-orang yang nggak kenal duren, bahwa duren itu enak. Di luar, wah, masya Allah, siapa yang nggak tahan dengan durinya duren? Angker melihat duren, takut luka, takut tergores tangan kita. Tapi orang yang faham duren, siap untuk dia membelahnya. Kemudian diambillah itu, bukan lagi mencicip, 15 batu sekali ngadep, habis sudah. Betul Pak. Di luarnya gak enak, covernya menyakitkan. Masuk ke dalam, nikmati setiap relung kehidupan kita ketika ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita tawakuf di satu titik hikmah Allah berikan kepada kita dari sebuah musibah. La haula wala quwata. Ayo jangan sampai kita kalah keyakinan kita daripada hewan. Hewan setiap harinya meyakini bahwa dia akan makan, dia akan makan, dia akan makan. Kadang-kadang kita yang manusia, padahal sudah dilengkapi dengan otak dan pikiran kita, tapi kadang-kadang kita masih merasa, kerdilnya aku, takut aku miskin, takut, dan lain-lain. Rizki karena memang Allah jamin, rizki karena memang kita infak sedekah, rizki karena memang kita, apa yang ketiga tadi? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi. Ada rizki karena kita menikah. Mana yang jomblo-jomblo? Mudah-mudahan semuanya udah gak ada lagi yang jomblo. Semuanya dapat jodohnya. Mudah-mudahan jodoh kita yang terbaik. Insya ada titipan rizki dari Allah. Ada rizki karena kita mengemban amanah dari Allah, punya keturunan, ada rizkinya. Semakin banyak datang anak, kemudian tambahkan oleh Allah rizki kita. Insya. Baru yang paling terakhir itulah karena diupayakan oleh manusia itu sendiri. Wa alla laisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah seseorang itu mendapatkan melainkan apa yang dia upayakan. Ini masya Allah. Jangan sampai kita tulul amal, panjang angan-angan kita. Kapan ya aku jadi miliarder ya? Tiap hari kerjaannya bangun, seduh kopi, sebatang rokok, duduk di balai, sambil ngitungin orang berangkat kerja 1, 2, 3. Ente kapan kerja? Punya cita-cita, harapan tinggi. Dambaannya masya Allah, hayalannya nggak terbendung lagi, tapi actionnya nggak ada. Oh ini nggak bisa. Allah katakan usaha Anda. Kalau Anda sudah berupaya, disitulah akan Anda dapati salah satu sumber rizkiku datang karena engkau berupaya. Insya. Ketika rizki tersendat, jalan keluarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejadah terbentang, sejauh sejadah terbentang, kemudian kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kata pintu deadlock, jalan buntu. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala akan tampilkan berbagai macam solusi dan jalan keluar. Makanya Allah katakan wasta'inu bis sabri was salah. Ketika kita ada di lantai dasar, kalau kita ke mall ada di lantai dasar, ditimpa musibah di lantai dasar, agar sampai kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, aksesnya hanya 2, eskalator atau elevator. Yang terpenting naik ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Eskalator itu dalam bentuk sholat, elevator itu ya sabar. Kalau musibah datang kita sabar, biasa, memang sudah padanannya musibah ya sabar. Tapi kalau musibah sholat, dari mana kaitannya? Kadang-kadang kita bertanya itu Pak, betul? Sungguh, setiap gerakan sholat kita punya arti. Jangan jauh-jauh ketika seseorang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui jalur sholatnya, dia bertakbiratul ihram, Allahu Akbar. Apa yang diangkat? Tangannya. Allahu Akbar. Seorang hamba penuh harap dan cita-cita kepada Allah agar dikeluarkan dari kemelut yang dia hadapinya.
Allah tahu benar apa kejadian dan keadaan yang dialami oleh hambanya. Dia datangi Allah dalam keadaan sholat. Allahu Akbar. Seorang hamba angkat tangan, Tuhannya yang turun tangan. Yakini itu. Makanya setiap gerakan, setiap ucapan, bahkan rukun qalbi kita, jangan sampai terlepas dari koneksi yang kuat. Koneksi kita tambatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hafal kita surah Al-Ikhlas ayat yang kedua. Allahus Somad. Kadang-kadang untuk menyelaraskan keadaan kita yang saat itu kita katakan ada masalah, ada problem. Allahus Somad. Allah tempat kita bergelantung, Allah tempat bersandar. Cantelan kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hafal ayatnya, tahu terjemahnya, tapi kurang mantap kita menerapkan di jalan kehidupan kita. Ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang ingin bertanya, fadhal, silahkan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Saya sahabat-sahabat saya yang biasa istirahat naik ke atas semua agar rezeki bisa lancar. Siap. Satu mempertebal iman, kedua mempertebal dompet, ketiga mempertebal rezeki. Betul. Ada pada CS, alhamdulillah hari ini saya mikir apa ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tadi itu pesan juga. Jadi bagaimana adakah amalan-amalan yang jitu? Kita sudah melaksanakan kewajiban, sedekah, kewajiban kepada Allah, sudah bersedekah, tadi nikmat apapun yang telah syukuri, tetap aja rezeki sedang, rezekinya makin. Jadi adakah amalan yang jitu atau bahasa-bahasa keren, bahasa-bahasa mantra, ya, bahasa-bahasa orang. Jadi saya rasa itu aja Ustaz. Mohon diberikan penjelasan. Baik. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi Bapak penanya tadi. Kita belum kenalan, mudah-mudahan selepas ini kita kenalan. Sangat baik pertanyaannya. Dan yang pertama, justru saya sangat menarik dengan apresiasi beliau tentang kehadiran teman-teman yang begitu banyak dan ramai saat ini. Alhamdulillah. Bukan hanya sekedar yang kita tuju adalah untuk memuluskan kita punya niatan supaya rizki kita aman di kondisi yang selamat. Tapi juga memang setiap ibadah yang Allah perintahkan, ya, setiap ibadah yang Allah perintahkan, disadari atau tidak, maka setiap sektor kehidupan kita justru itu yang akan disafetykan oleh Allah, diamankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan soal rizki saja, ya, bukan soal rizki. Seperti halnya Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan melihat ada orang yang membutuhkan Allah pada saat dia tertimpa musibah, kemudian didatangi Allah. Ada juga manusia yang ketika Allah Subhanahu wa ta'ala benamkan ia dalam nestapanya, musibah datang, dia baru mendekat kepada Allah. Dia rasakan musibah tidak datang, dia tetap mendekat kepada Allah. Justru kelompok yang kedua lebih dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya berinfak, Allah demen. Miskin tetap bersedekah, lebih cinta Allah. Tua mainnya ke masjid, lumrah sangat. Lepas sudah purna tugas, penyakit menumpuk, ya apalagi tempat kalau kita nggak menyambangi rumah utama kita umat Islam, yaitu masjid. Allah cinta. Tapi ketika Allah melihat muda belia, nuansa dunianya masih nongkrong, kafe dan lain-lain, tapi tempat nongkrongannya adalah majelis ilmu di dalam musala dan masjid. Dia adzan setiap waktu. Jadi berperingkat. Jadi saya sarankan, dengan adanya kondisi demikian, maka ramaikan Allah, ramaikan rumah-rumah Allah, ramaikan taman daripada taman-taman surga seperti majelis ilmu. Yang kedua, kepada pokok pertanyaannya, adakah amalan yang jitu? Adakah satu amalan yang sangat mujarab? Saya ingin bocorkan
bahwa sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, "Atuhibbu an yalina qalbuk wa tudrik hajatak." Umatku, kata Nabi, adakah kalian menginginkan diberikan oleh Allah hati yang lembut tertanam di dalam dadamu, wa tudrik hajatak, dan setiap hajat kita dunia sampai akhirat dipenuhi oleh Allah? Barangkali kita sepakat, setiap kita pasti menginginkan hati yang lembut. Hati yang lembut itu indikatornya adalah ketika ada ajakan kebaikan kepada seluruh para karyawan, karyawati, dihimbau dan diajak. Dari suara ini barangkali ada yang menginginkan hadir di dalam majelis kajian Rabu kita. Setiap sholat zuhur berjamaah kita akan menyelenggarakan kajian. Bagi yang memiliki keluangan waktu, kami persilahkan. Semoga kita dirahmati oleh Allah. Ajakan kebaikan, ajakan khairat, hati yang lembut pasti condong kepada sambutan baik, menjawab panggilan kebaikan tersebut. Jadi maaf, pita suara muadzin secara zahir yang kita dengar, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, muadzin berkumandang. Padahal yang mengajak siapa, Pak? Yang mengajak untuk sholat siapa? Muadzin? Tidak. Allah hanya pinjam pita suara sang muadzin. Yang mengajak Allah. Hei hambaku sayang, yang nggak mau bahkan saat ini terancam PHK. Orang Indonesia bahkan seluruh dunia takut akan resesi di awal tahun 2023. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Yuk sholat, yuk menang. Yuk sholat, yuk sukses. Yuk sholat, yuk jaya. Karena sholat kita akan jaya. Kemenangan itu didapat setelah orang menjawab panggilan Allah. Orang-orang yang hatinya lembut, condong kepada ajakan kebaikan, dia akan mengatakan di hadapan Allah, "Ya Rabb, aku tampil karena kau panggil, aku datang karena kau undang." Datang dia sholat, absen diri, fingerprint, Allahu Akbar, 5 waktu, Pak. Iya, absen kehadiran kita setiap sehari semalam 1 kali 24 jam adalah melalui jalur sholat. Mau hati yang baik, dan semua hajat kita, keinginan kita, yang pengen bangun rumah, ayo, yang mau anaknya diterima di universitas ternama, yang punya keinginan ini dan itu, mau bangun PT dan bendera baru lagi, silahkan. Camkan 3 pesan dari Rasulullah SAW. Jaminannya adalah hati lembut, semua hajat kita terpenuhi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Irhamil yatim. Wah, dari mulai sekarang udah cari anak-anak yatim. Kalau sudah dapat, irham, sayangi mereka, santuni mereka. Ini adalah resep yang paling mujarab. Sampai-sampai banyak cerita bahwa orang yang sudah divonis mati dalam beberapa hari bahkan minggu, ketika ia jumpai anaknya Rasul, anak yang paling dipedulikan, diperhatikan oleh Nabi. Siapa dia? Anak yatim. Betapa Rasul dari buayan Aminah sudah ditinggal Abdullah, usia 6 tahun sudah ditinggal oleh Aminah. La haula wala quwata. Rasul tahu benar bagaimana keadaan yatim. Sayangi mereka. Kalau sudah engkau santuni anak yatim, kau akan dapati hati yang lembut, kemudian hajatmu seluruhnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wamsah ra'sahu, dan belai dia punya kepala. Belai, usap, elus dia punya kepala. Seolah-olah nilai filosofinya adalah maaf, ribuan kali maaf. Kalau ada nilai kekotoran yang melengket di kepala anak-anak yatim karena sebab ayahnya udah nggak ada, pendidiknya udah nggak ada, oleh karenanya jangan sampai menghardik anak yatim. Surah Ad-Duha mengatakan demikian, wa fa'ammal yatima fala taqhar. Jangan bentak anak yatim. Dasar anak yatim nggak tahu etika. Bapak seharusnya jadi pengganti bapaknya. Jadi dong bapak masyarakat untuk anak-anak yatim kita. Betul bapak bilang anak yatim kita kurang etika, karena dari beberapa tahun yang lalu semenjak orang tuanya meninggal nggak ada pendidik untuk mereka. Jangan Pak Haji datang tulak pinggang, siapa yang memecahkan kaca jendela saya? Anak yatim takut. Dasar anak yatim, nggak tahu etika, nggak tahu akhlak. Oh jangan, Allah marah. Rasul pun nggak akan pernah memberikan syafaat yang demikian.
La haula wala quwata, sapu. Kalau ada ucapan-ucapan kotornya, pola pikir yang jelek-jeleknya, itu kita yang usap, kita yang bersihkan. Belai. Wa at'imhu min ta'amik. Yang ketiga adalah berikan makan dari jenis makanan yang engkau makan. Suapi mereka. Jangan kita makan sehari dengan beras yang 15.000. Undang anak yatim ayo. Pah, kita beli beras yang berapa liter nih? Yang 6.500 aja per liternya untuk anak yatim ini, yang isinya kutu semua. Terlaknat Anda. La haula wala quwata illa billah. Beli buahannya apa-apa? Yang apelkah, durenkah, yang enak-enakkah, Pak? Jangan, untuk anak yatim, jamblang aja yang sepet. Jangan, Pak. La haula wala quwata illa billah. Paling mujarab yatim. Lagi-lagi saya katakan, ini artis-artis yang ada di Jakarta ini, saya dapati namanya paling tidak di 16 rumah yatim ada nama mereka terdaftar sebagai donatur. Ternyata saya baru menyimpulkan, dengan segala kekurangan selaku manusia, ternyata mereka para artis-artis, para konglomerat, terjaga dia punya aset, tetap dijadikan konglomerat oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia memperhatikan anak-anak yatim. Mujarab, anak yatim pulang dari kantor kita, coba data di RT kita ada berapa? 4 anak, 7 anak gitu, data. Gak usah sebulan itu sampai 500.000 per kepala, gak usah. Setiap hari ketemu anak yatim, sini nak 5.000. Ada satu bangunan di dalam surga yang disebutnya dengan bangunan untuk mereka orang-orang yang pandai menggembirakan anak-anak kecil. Darussibyan namanya. Ada anak kecil sini, 5.000 perak Pak, goceng. Nih buat kamu jajan. Senang hati anak, senang. Lagi nggak ada duitnya, ada permen, kasih permen. Senang. Senangnya kita menggembirakan hati anak kecil, ternyata di situ ada hitungan para malaikat atas instruksi Nabi, atas instruksi Allah. Catat, menggembirakan. Iya. Nanti di dalam surga bangunannya adalah Darussibyan. Para bapak-bapak yang gemar memberikan kesukacitaan, menanamkan keriangan di dalam hati anak kecil. Goceng Pak. Kadang-kadang kita untuk beli rokok sebungkus saja 27.000 sampai 30.000, betul? Untuk anaknya Nabi sehari goceng aja. Atau paling nggak sebulan kasih 50.000. Sudah lancar, mulus, stop chair. Kita punya rezeki. Insya. Yang kedua, kalau Anda ingin diperhatikan oleh Allah, carilah rayuan dan bujukan yang paling pas untuk kita merayu kepada Allah. Apa dia? Makmurkan rumahnya Allah. Udah kita nggak masuk ke dalam masjid, uang kita pun nggak mampir di tromol masjid. Nanti ketika kita sudah meninggal dunia, istri kita minta kepada DKM, sholatkan suamiku ke dalam masjid. Bertetangga bertahun-tahun dengan masjid, ternyata sudah diri kita nggak mampir ke masjid, uang kita pun nggak akan terasa oleh jamaah yang masuk ke dalam masjid. Jangan. Yatim, masjid. Kedua-duanya adalah hal paling mujarab untuk kita memuluskan rezeki kita. Insya cukup. Kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat, perjumpaan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan perkumpulan ini mendatangkan rahmat, barakah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas ucap dan sikap kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.